yang harus diubah, bukan agama kita. Begitu ya, Pak? Ya, iya betul. Ya, karena memang ketika banyak sekali dunia digital, sekarang memang kita kan hidup dalam era digital, yang mana memang perlu kepekaan lebih supaya apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita sampaikan kepada orang lain, itu juga tidak membuat permasalahan baru untuk agama kita terutama seperti itu. Menarik sekali Pak, nanti akan kita lanjut ke sesi tanya jawab. Ini ada permintaan spesial ini kayaknya Bu Esti. Bu Esti katanya mau kasih pantun ini Bu Esti nih. Gimana Bu? Mau dikasih sekarang ya, Bu? Atau Oh, mau nanti sekarang? terakhir? Nanti aja terakhir ya, Bu? Terakhir aja, Bu. Iya, biar Disimpan nggak dulu ngantuk. aja. Iya, biar nggak ngantuk gitu. Ini saya langsung lanjut kepada Ibu Bawa nanti di setelah acara berakhir ada link Google yang akan ada sertifikat begitu yang akan di-share di room chat ya. Sebentar saya mulai scroll kepada pertanyaan pertama. Oke, nanti di-share PPT-nya. Bu Arini sudah live sepertinya ya Bu Arini ya. Barusan live beliau sepertinya tadi. Dokter Esti, ini ada pertanyaan Bu. Berikan contoh kasus pembagian harta bersama yang Ibu dokter teliti sebelum berkeadilan Pancasila dan sudah berkeadilan Pancasila. Mungkin ini bisa dijelaskan Bu supaya kita semua juga mengerti. Silahkan Bu Dokter Esti. Ya, terima kasih Ibu Dr. Arin ya yang bertanya. Terima kasih Ibu moderator. Jadi di sini ada dua versi, yaitu di awal penelitian saya menemukan putusan pengadilan yaitu nomor 1253 garing PDT.G garing 2015 garing PA titik Samarinda. Ini mencerminkan bahwa belum berkeadilan, yang mana pembagian harta bersamanya akibat perceraian masing-masing antara suami dan istri mendapat setengah bagian dari harta bersama tersebut. Kenapa saya bilang tidak adil? Karena dalam hal ini istri dominan kontribusinya untuk rumah tangga tersebut, sama-sama bekerja, tetapi hakim dalam memutuskan kasus ini memberikan setengah bagian yang sama. Kemudian untuk contoh kasus yang berkeadilan Pancasila yaitu pada putusan nomor 618 garing PDT.G garing 2012 titik PA BKT, kemudian Pengadilan Tinggi Agama mendapat putusan Padang yang ditetapkan kemudian nomor 38 garing PDT.G garing 2013 garing PTA PDG. Nah, di dalam mengambil keputusan di sini hakim memberikan bagian sepertiga dan 2/3 bagi istri 2/3 dan bagi suami sepertiga. Karena kenapa? Karena berdasarkan keadilan Pancasila di mana hal ini istri berkontribusi lebih banyak, yaitu sama-sama bekerja, suami bekerja dan istri bekerja. Oleh karena itu di dalam pembagian harta bersama istri lebih diberikan pembagian harta bersama yaitu 2/3 dibanding suami. Nah, ini sudah mencerminkan suatu nilai keadilan Pancasila yaitu sila kedua dan sila kelima. Yang mana sila kedua adalah memanusiakan manusia dengan menggunakan hak asasi manusia human right untuk to get justice, mendapatkan keadilan. Dan sila yang kelima di sini maksudnya adalah perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itu antara dua kasus ini saya compare, saya bandingkan. Yang pertama adalah kasus yang belum berkeadilan Pancasila dan yang kasus yang kedua adalah kasus yang berkeadilan Pancasila. Yang kemana kedepannya dalam memutuskan suatu putusan hakim bisa lebih fleksibel menghadapi segala dinamika yang ada, yang dulunya yaitu wanita sebagai ibu rumah tangga saja dan pembagian setengah-setengah masih fair, masih adil, tapi yang saat ini dinamika perkembangan zaman yang mana wanita sudah berkembang, mereka sudah bisa mandiri, mereka sudah bisa berkontribusi, maka lebih dari mungkin sebelumnya ya suami mungkin suami dibawa istri lebih memberikan masukan-masukan di dalam penghasilan dan dia lebih untuk itu jadi sebijaksana mungkin hakim bisa memutuskan putusan tersebut dengan seadil-adilnya
berdasarkan kontribusi dan sumbangsi istri kepada rumah tangga tersebut. Saya pikir seperti itu, Ibu Moderator. Baik, terima kasih Bu Esti penjelasannya. Ini ada lagi pertanyaan sebentar. Dari masih dengan Bu Arini ini untuk Pak Soleh ini sepertinya. Sebentar, chat saya agak sedikit trouble ini. Oke, saya ke ini dulu Pak Bambang Ismaya karena Bu Arini sudah live ya. Pak Bambang Ismaya ini. Pak Bambang masih ada ya di sini ya. Pak Hasani, ada pertanyaan. Bagaimana perkembangan tafsir modern di Nusantara ini? Silakan Pak Absani. Ya, tafsir itu kan produk dari pemikiran ya. Teks sucinya adalah Al-Quran, ya. Sedangkan karya pemikiran dari Al-Quran itu dikembangkan dalam tafsir. Jadi selama orang itu masih terus berpikir, tentu disertai dengan keilmuan-keilmuan tafsir, maka tafsir itu akan berkembang, termasuk juga tafsir modern saat ini. Ya, karena terus berkembang, selama masih ada pemikiran-pemikiran tentang kajian Quran, maka tafsir itu terus mengalami perubahan-perubahan sesuai dengan kondisi zamannya. Atau dalam bahasa yang lain, solihun likulli zaman wa makan. Jadi Quran itu sesungguhnya akan senantiasa solihun, mengikuti sesuai dengan kondisi zaman dan masanya. Kalau ada yang berpendapat bahwa Quran itu mati, sesungguhnya bukan Qurannya yang mati, tetapi bisa jadi pemikirannya yang belum sampai terhadap teks Quran itu, ya. Maka turunannya adalah ketika Quran tidak ditemukan dalam Quran, maka bisa dicari di hadis. Kalau tidak ditemukan di hadis, maka di piranti-piranti berikutnya, sumber hukum berikutnya ada. Misalnya ada pendapat para ulama, ada ijma, ada qiyas, ada maslahatul mursalah, ada istihsan, ada saddud dari'ah, sampai tingkat bawah misalnya urf, ya. Apa saja misalnya tafsir kontemporer di Indonesia? Ya, tafsir Al-Misbah itu salah satu contoh dari tafsir kontemporer Indonesia. Lalu kemudian yang sekarang sedang ditulis ada Profesor Amin Suma misalnya, menulis tafsir Al-Amin, meskipun baru surah Al-Fatihah dan sekarang sedang pengerjaan surah Al-Baqarah dan surah-surah berikutnya. Lalu kemudian ada Profesor Yunan Yusuf, beliau juga sudah menulis beberapa karya tafsir dan sudah terlahir beberapa juz sudah selesai. Itu termasuk juga tafsir kontemporer. Pendeknya, tafsir kontemporer itu tafsir yang lahir di masa kontemporer tentunya. Kalau merujuk kepada Profesor Harun Nasution di abad 20-21, itu masuk dalam kategori tafsir kontemporer. Saya kira itu Teh Dr. Tia. Ada yang lain? Baik. Terima kasih jawabannya Pak Hasani. Begitu nggih Pak Bambang, masih di sini ya? Pak Bambang ya? Jawabannya Pak Dokter. Ya. Oh, sudah. Cukup, Pak? Ya, cukup. Saya kira cukup. Terima kasih banyak. Baik. Lanjut ke Pak Dr. Soleh nih. Moderasi beragama yang dimaksudkan di internal Islam sesama pengikut mazhab dan aliran berbeda, atau dengan eksternal Islam dengan penganut agama di luar Islam. Dari Pak Hamdani dari Lok Sumawe Aceh. Silakan Pak Soleh. Baik, terima kasih. Dengar suara saya? Pak Hamdani, saya coba lihat chatnya kembali terkait dengan moderasi beragama dimaksudkan di internal Islam sama pengikut mazhab atau ada yang berbeda, atau dengan eksternal Islam dengan penganut agama yang di luar Islam.
fenomena yang terjadi bahwa saat ini lebih banyak kepada internal terhadap perbedaan ru'iyah, mazhab, pandangan begitu ya. Dan ini menjadi menjadi penting ya. Karena apa? Adanya gerakan-gerakan gitu ya, gerakan-gerakan yang tentunya radikalisme maupun yang lainnya ini menjadi terutama dari sisi internal karena penerjemahannya sebatas tekstual gitu ya, pemahamannya inklusivisme gitu ya, dan ini menjadi penting bagi kita bahwa hal ini terjadi dalam secara internal gitu ya, menganggap ana khairu minhu gitu, saya lebih baik daripada mereka kan gitu ya. Ini yang menjadi termasuk aliran dan bahan agama ya, tafkiri yang maupun yang lainnya gitu ya. Dan ini yang memang menjadi sorotan penting bagi kita bahwa terutama dalam pemahaman teks Al-Qur'an gitu, yang sifatnya tekstual gitu ya. Sedangkan tadi disampaikan oleh Dr. Haji Hasani, al-Islam sohlikul zaman gitu ya. Tentunya kita juga tidak boleh memaksakan kehendak gitu ya. Bahwa kita menghargai pendapat, perbedaan gitu ya. Bahwa yang berhak memberikan itu kan hidayah ya. Hidayah, bahwa Allah yang hanya memberikan hidayah gitu ya. Bahwa kita hanya memberikan sebagai role model, memberikan contoh gitu ya. Dalam tadi sudah saya sampaikan dalam surat Al-Qasas itu bahwa Allah yang memberikan innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk pada orang-orang yang engkau kasihi gitu. Jadi jangan terlalu memaksakan pola pikir gitu ya. Sehingga kenapa? Kita sifatnya hanya memberikan contoh, model dan yang segala macamnya. Hal seperti itu Bu Dr. Tias dan Pak Dr. Hamdani dari Loksmo Aceh. Baik, Pak Hamdani, sudah cukup ataukah masih ada yang ingin ditanyakan ke Pak Soleh? Sudah, sementara sudah cukup, Bu. Sudah cukup dulu. Baik, terima kasih Pak Hamdani. Ya. Bu Eri mungkin mau ini ya, bertanya secara langsung ya. Silahkan Bu Eri. Bu Eri atau Pak Eri ini? Bu Eri ya? Ya, Oh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eri, maaf saya tidak bisa on cam karena lagi kurang sehat gitu. Salam kenal semuanya. Perkenalkan saya Dr. Eri sebenarnya saya dari Makassar ya, DPW Makassar. Kemudian sekarang jadi dosen di Universitas Juanda di Bogor. Oke. Salam kenal Pak Dr. Hasani, sering dengar namanya aja di Makassar, baru bisa lewat secara virtual. Kemudian salam kenal Ibu Dr. Resti, luar biasa Ibu, jadi motivasi buat saya juga, dan salam kenal buat Bapak Soleh dan Bapak Ibu dokter yang saya hormati sekalian. Oke, pertanyaan saya ada masing-masing kepada narasumber ya. Yang pertama saya ingin bertanya kepada Ibu Dr. Esti yang saya hormati. Ada pertanyaan saya ini Bu. Ini kan terkait berkeadilan Pancasila. Negara kita ini kan yang namanya berpedoman pada Pancasila. Nah, kita kan negara terbesar untuk umat Muslim atau Islam. Pastinya untuk pembagian harta gono juga kita tidak lepas dari hukum-hukum Islam yang telah ditentukan. Nah, pertanyaan saya, bagaimana dengan konsep pembagian harta bersama antara suami istri ini yang menurut hukum Islam dan menurut hukum positif, hukum undang-undang, apakah pada saat nanti itu bisa dikatakan bahwa telah berkeadilan berpancasila gitu maksud saya, berkeadilan secara Pancasila. Yang kedua, ini mengenai studi kasus yang banyak terjadi terkait harta bersama dengan
besaran kontribusi suami istri. Ini kan untuk mengukur dari indikator berkeadilan itu sebenarnya bagaimana. Adil itu tidak mempunyai ukuran sebenarnya, hanya bagaimana masing-masing pihak menerima putusan itu, itulah berkeadilan. Adil itu menurut saya sangat-sangat subjektif dan tidak mempunyai ukuran tertentu. Gitu. Nah, bagaimana dengan